不许睡觉。Hai, welcome back lagi di Zona Nonton. Kali ini Cici akan melanjutkan cerita drama About Is Love chapter 3. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Penyiksaan Chou-Shu dimulai hari ini. Wei Qing tidak akan kendor sama pembelajarannya Chou-Shu. Kalau dia tidak bisa menyelesaikan soal-soal yang diberikan, dia tidak akan biarkan tidur. Keesokan paginya saat dirinya mau lanjut tidur, Wei Qing tidak akan membiarkannya dan pun menarik Chou-Shu untuk pergi ke perusahaan untuk melanjutkan belajarnya. Tapi Chou-Shu mendengar cerita soal perjuangan Wei Qing zaman dulu dalam membangkitkan kembali Yunma. Dia tidak pernah mengeluh. Bahkan kurang tidur aja dia tidak pernah mengeluh. Karena kisah itu Chou-Shu pun jadi semangat lagi. Tapi dia mengambil waktu sejenak untuk tidur lagi. Saat dia dibangunkan sama Wei Qing, dia diizinkan makan. Tapi hanya makan roti saja. Karena dia masih belum bisa menyelesaikan semua tugasnya. Di sini Wei Qing sudah tahu kalau Chou-Shu sudah mengetahui identitas asli Xiaoran. Dia pun memerintahkan Chou-Shu untuk ketemu Direktur He dan kasih tahu kalau dia sudah menyiapkan sebuah tempat untuk melakukan pameran lukisan Xiaoran. Saat Chou-Shu memberitahukan berita baik itu, Ibu Wei Qing tentu saja senang. Dia tanya kenapa tidak Wei Qing yang sampaikan sendiri. Scene selanjutnya di mana pameran pun dibuka dan Chou-Shu kembali melihat lukisan-lukisan yang dibuat sama Ning Fei. Rupanya alasan Ning Fei memberi kode oran pada tulisannya karena dia mau mencari keberadaan kakaknya, di mana dulu dia ada kakak yang tumbuh besar bersama dirinya di panti asuhan. Karena itulah dari lukisan ini dia sekalian mencari keberadaan kakaknya itu. Chou-Shu merasa tugas dia sudah selesai. Dia kasih tahu Wei Qing kalau semua pesan yang diperintahkan sudah dia sampaikan. Dan menurut dia Direktur He memiliki kesan yang cukup baik pada Wei Qing sekarang. Apalagi dia tahu Wei Qing yang menyiapkan pameran ini. Dan Wei Qing membebaskan Xiaoran untuk keluar dari proyek perhiasan. Pembelajaran neraka pun dimulai kembali ya, di mana Chou-Shu tidak diizinkan makan dan tidur. Jika tidak bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan Wei Qing, tiada ampun sampai Chou-Shu berhasil. Namun usaha tidak sia-sia ya, setelah berhari-hari dia belajar, membuahkan hasil juga. Wei Qing pun memperbolehkan Chou-Shu makan sepuasnya. Wei Qing memberikan beberapa pembelajaran tambahan tentang seni kepada Chou-Shu. Menurut Wei Qing, Chou-Shu itu memiliki potensi yang tidak kalah dari Xiaoran. Dia yakin suatu saat Chou-Shu akan sesukses Xiaoran. Sudah selesai memberikan semangat dan pembelajaran, Wei Qing pun mau urus kerjaan. Chou-Shu tidak sengaja menemukan ruang rahasia dong, di mana di sana memiliki sekumpulan lukisan Wei Qing dan ayahnya. Wei Qing mengetahui Chou-Shu masuk ke ruangan itu. Wei Qing menggunakan nada cukup tinggi mengusir Chou-Shu untuk pergi. 看够了没有？ Tapi Wei Qing ngambeknya nggak lama kok. Habis itu dia ke rumah Chou-Shu buat menjemputnya kembali dan membuat jadwal pembelajaran yang baru. Sudah disusun dengan rapi loh. Dia mau Chou-Shu lebih semangat untuk mengeksekusi semua jadwal pembelajaran ini. Chou-Shu nurut aturan Wei Qing. Dia pun berusaha belajar dengan baik apapun yang diberikan sama Wei Qing. Dia yakin ini semua yang terbaik supaya dirinya bisa lulus ujian dengan nilai yang bagus. Setengah bulannya dihabiskan untuk belajar dengan giat dan sudah hampir tiba hari ujian. Wei Qing yakin Chou-Shu pasti bisa melewatinya. Tidak lupa juga Wei Qing memberikan surprise ulang tahun kecil-kecilan untuk Chou-Shu ya. Happy birthday to... Chou-Shu sangat terharu dan berterima kasih kepada Wei Qing yang sudah begitu baik mau membimbing dirinya yang bebal ini. Hari H ujian, Chou-Shu merasa dia bisa mengerjakan ujiannya dengan lancar loh. Ya bagaimana tidak, karena dia sudah mendapatkan pembelajaran metode iblisnya Wei Qing. Wei Qing menemui Fei Fei. Dia mau Fei Fei mewakili dirinya untuk merayakan ulang tahun Chou-Shu. Dia juga sudah menyiapkan segalanya. Tinggal Fei Fei dan teman-temannya untuk eksekusi saja. Fei Fei mulai aneh kenapa Wei Qing begitu baik pada Chou-Shu. Apakah ada alasan tertentu? Wei Qing dapat pastikan dia tidak akan melukai Chou-Shu karena dirinya merasa Chou-Shu itu sangat penting bagi dia. Dan dia sangat tulus sama Chou-Shu. Fei Fei akan membantu Wei Qing asalkan Wei Qing tidak ada niat buruk sama sohibnya. Dia akan mensupportnya 100%. Fei Fei pun ajak Chou-Shu untuk survei tempat. Dia kasih tahu kalau dia mau rayakan ulang tahun Chou-Shu di sini. Dia kasih alasan kalau tempatnya diskon dan lain-lain supaya Chou-Shu tidak menolak. Dia juga minta Chou-Shu undang semua teman-temannya. Chou-Shu tidak lupa undang Wei Qing ke acaranya. Dia ceritakan ke Wei Qing planning dia mau nyatakan cinta sama Ming Chen. Wei Qing agak cemburu sih ya.
Hari H acara, Chou Su sudah didanani dengan sangat cantik. Ya jelas karena dia adalah pemeran utamanya. Tapi di sini akhirnya Fei Fei tahu kalau Chou Su dan Ning Fei nggak ada hubungan apa-apa loh. Semua salah paham dirinya saja. 你俩不是在一块儿了吗？没有啊。 Kedekatan Ning Fei dan Chou Su hanya sebatas fans serta idola saja. Pesta pun dimulai di mana Wei Qing muncul dan memainkan piano. Sedangkan Chou Su diajak dansa sama Ning Fei. Chou Su yang begitu cantik menjadi pusat perhatian semua orang. Ming Cheng pun datang, dia langsung samperin Qiu Jing dan ngajak dia dansa. Semua pun berdansa berpasangan. Wei Qing tanya apakah Chou Su sudah siap untuk menyatakan cintanya. Tentu saja Chou Su sudah sangat siap. Tapi sayangnya Ming Cheng malah berencana menyatakan cintanya pada Qiu Jing loh. Ketika Ming Cheng samperin Qiu Jing dan mau ungkapkan cintanya, Wei Qing dengan segera menariknya. Dia minta Ming Cheng jangan nyatakan hari ini karena ada yang mau kasih dia kejutan. Dia minta Ming Cheng nyatakan lain hari saja, pokoknya jangan hari ini deh. Saat Ming Cheng diajak dansa sama Chou Su pun sudah menyiapkan diri mau nyatakan cintanya. Tiba-tiba heels dia terlepas, dia pun pergi sejenak untuk memperbaiki. Ran Yu pun kesal karena Ming Cheng tidak ajak dia dansa. Dia memaksa Ming Cheng buat dansa dengannya. 要跟你跳，走，你跟我去。 Qiu Jing yang memang mengerti rumus-rumus ini, dia tahu arti dari rumus yang tertuliskan di baju itu. Ming Cheng merasa hanya Qiu Jing yang mengerti dirinya. Dia pun kasih tahu kalau dia mau nyatakan cinta sama Qiu Jing. Chou Su mendengar semua itu tentu saja dia patah hati dong. Dia langsung lari meninggalkan mereka semua. 周氏，周氏， Qiu Jing pun dengan terang-terangan menolak cinta Ming Cheng karena dia nggak mau nyakitin Chou Su yang sudah sejak lama menyukai Ming Cheng. 周氏，周氏，你赶紧帮我查看一下703的公交车路线图。 Chou Su turun dari bus. Wei Qing yang sudah menemukan keberadaan Chou Su langsung menyerahkan jasnya. Dia merasa Chou Su tidak perlu sesedih ini. Masih ada pria lain selain Ming Cheng. Wei Qing pun mengangkatnya dan menciumnya. Dia berusaha tenangkan Chou Su supaya tidak nangis lagi. Dia berjanji tidak akan menindas Chou Su. Wei Qing membawa Chou Su ke hotel untuk istirahat dan mengeringkan pakaian mereka. Karena tidak bisa tidur, Chou Su minta Wei Qing temenin dia ngobrol. Wei Qing tanya alasan Chou Su bisa menyukai Ming Cheng. Chou Su pun menceritakan semuanya. Semua ini berawal karena dia dibantu belajar sehingga bisa mendapatkan poin 100. Dari sanalah dia jatuh cinta pada Ming Cheng. Wei Qing merasa kok segampang itu. Istirahat pun sudah cukup, pakaian mereka juga sudah kering. Mereka bersiap untuk kembali. Wei Qing antar Chou Su ke kampus. Dia pun mengembalikan surat cintanya Chou Su. Surat yang gagal diserahkan ke Ming Cheng untuk nyatakan cinta pada saat dulu. Wei Qing sekali lagi mendukung Chou Su buat kelarkan isi hatinya. Dia tidak mau Chou Su menyesal karena tak ungkapkan cintanya yang sudah dia pendam selama 10 tahun itu. 加油！ 加油！ Chou Su yang mendapatkan dukungan penuh, dia pun dengan berani menghampiri Ming Cheng. Dia nyatakan cintanya. Dia tahu kalau cinta dia tidak akan berbalas, tapi dia tidak menyesal mengungkapkannya dan dia akan mendukung Ming Cheng bersama Qiu Jing. Chou Su merasa sedih dan lega setelah dia ungkapkan semuanya. Dia sudah bertekad untuk melupakan Ming Cheng seutuhnya. Ketika dia kembali, teman-temannya memberikan surprise supaya dia tidak terlalu sedih dan galau. Dia sangat beruntung mempunyai teman yang sangat care pada dirinya. Hari H pameran lukisan Xiaoran, Fei Fei dan Chou Su turut hadir ke tempat pameran itu. Mereka pun bertemu Xueji. Xueji kaget rupanya Xiaoran berada di sana juga. Saat kedua orang ini dipertemukan, Xiaoran merasa Xueji ini tidak asing. Di sini Chou Su juga kasih tahu kalau Xueji lah yang nges soal tulisan Ran di lukisannya Xiaoran. Tapi Xueji merasa dia tidak kenal dengan namanya Ning Ran. Rupanya memang Xueji ini adalah Ning Ran loh. Ning Ran adalah saudara masa kecilnya Ning Fei ketika mereka masih berada di panti asuhan. Selanjutnya di sini Chou Su pun berusaha membantu penyembuhan penyakitnya Wei Qing, di mana kita ketahui kalau dirinya tidak bisa bersentuhan dengan orang. Chou Su mendengar semua cerita dokter soal trauma Wei Qing tentang masa lalu ayahnya Wei Qing yang terbunuh. Dokter sangat berharap Chou Su bisa mencari tahu penyebabnya dan membuat Wei Qing mengungkapkan kejadian masa lalu yang selalu dia pendam dengan rapat itu. Karena satu-satunya harapan Wei Qing bisa sembuh hanyalah Chou Su. Chou Su pun membuatkan beberapa metode yang bisa mereka coba. Sebagai seorang pasien, Wei Qing akan menurut dan mencoba metode yang disarankan. Selanjutnya, Chou Su pun harus berada di dekat Wei Qing. Dia juga akan menjelaskan tahap-tahap pertama yang harus mereka lakukan supaya Wei Qing bisa terbiasa di dekat orang banyak.
Tapi sebelum try dengan orang lain, Wei Qing mau try sama Chou Shu dulu supaya dia bisa merasakan efeknya. Selanjutnya Wei Qing memiliki pertemuan dengan Xue Ji. Namun dia kaget di sana ada He Wei dan Fei Fei. Di mana Fei Fei sudah diperintahkan untuk menyentuh Wei Qing. Dia memastikan soal penyakit Wei Qing. Untungnya Chou Shu datang tepat waktu dan dia berhasil mengalihkan pembicaraan. Chou Shu pun menarik Fei Fei. Dia tanya kenapa Fei Fei bisa harus bersalaman sama Wei Qing. Fei Fei cerita kalau dia diperintah sama He Wei dan dia tidak tahu juga alasan kenapa dia harus melakukan ini semua. Selanjutnya di sini Fei Fei dan Chou Shu menguping pembicaraan mereka, di mana Xue Ji berhasil menjebak kedua orang ini dan membuat dirinya menjadi pemegang saham terbesar di seni Yunma. Dia mau galeri seni Yunma ini full dikendalikan oleh dirinya. Dia juga berniat memecat Direktur He, yang dia anggap cuma bisa membuat rugi di galeri. He Wei dan Wei Qing benar-benar tidak tahu betapa liciknya Xue Ji sehingga mereka bisa masuk perangkap. Tapi Wei Qing gak tahu pusing sih, dia akan memikirkan solusi ke depannya dan dia yakin akan bisa menang dari Xue Ji. Selanjutnya Chou Shu masih berusaha melakukan beberapa metode supaya Wei Qing terbiasa dengan keramaian. Chou Shu membawa dia ke mall dan ajarkan Wei Qing untuk makan jajanan di luar. Meskipun susah tapi Chou Shu pakai mode ngotot lah ya, sehingga Wei Qing tidak bisa menolak. Karena harus totalitas melakukan penyembuhan Wei Qing, Chou Shu memutuskan kembali menginap di rumah Wei Qing. Wei Qing merasa dia bisa tidur nyenyak kalau ada Chou Shu di sampingnya. Dia pun sengaja minta Chou Shu buat tidur bareng dirinya. Bebas lah ya gimana caranya, yang penting dia bisa tidur nyenyak. Selanjutnya Chou Shu memberikan tugas baru, di mana Wei Qing harus bisa naik lift umum dan bergabung dengan beberapa karyawan lainnya. Akhirnya Wei Qing mencobanya dan dia pun berhasil melewatinya. Karena hal itu dirinya menjadi bahan gosip karyawan loh. Karena ini kejadian langka di mana dia bisa satu lift dengan orang lain. Selanjutnya di sini Direktur He ngajak Wei Qing ketemu karena masalah Xue Ji yang menguasai saham seni Yunma. Wei Qing sarankan ibunya untuk serahkan saham seni pada dirinya. Dia dapat pastikan kontrol pada galeri seni akan dia serahkan pada ibunya. Dia tidak akan ganggu gugat. Dia tidak mau ibunya terus dibodoh-bodohi sama He Wei. Ibunya malah nuduh Wei Qing tuh kerjasama dengan Xue Ji buat jatuhkan dirinya loh. Padahal Wei Qing tidak ada niat sama sekali. Dia bahkan mempertahankan semua ini demi ayah dan ibunya. Ibunya akan memikirkan penawaran yang diberikan Wei Qing. Dia pun mulai tanya, kalau dia ambil semua saham dia pada He Wei, apakah Wei Qing rela memberikan saham ini pada dirinya? Wei Qing tanpa ragu mengiyakan permintaan ibunya. Chou Shu salut sih sama keputusan Wei Qing. Dan memang Wei Qing sudah mempersiapkan semua ini kalau memang galeri ini mengalami kesulitan. Makanya dia tidak ragu menyerahkan sahamnya. Dia mau ibunya percaya kalau dia benar-benar tulus mau membangun Yunma dan mempertahankan kerja keras orang tuanya. Pada malam harinya mereka mencoba tidur di kamar yang sama. Wei Qing berjanji dia tidak akan melakukan hal aneh. Dia hanya akan merangkul Chou Shu saja. Tapi di pagi hari posisinya jadi berubah loh. Hal ini membuat dirinya jadi gugup dan salty. Tapi demi menyembuhkan Wei Qing dia pun hanya bisa pasrah. Mereka pun mencoba terus-menerus supaya Wei Qing terbiasa dengan suasana keramaian dan berbaur dengan orang lain. Tapi lama-kelamaan Fei Fei merasa makin romantis aja dua orang ini. Karena tidur bareng juga udah biasa aja, kayak pasangan pasutri baru gitu. Setelah mereka pulang, teman-temannya langsung wawancara Chou Shu, tapi Chou Shu merasa mereka teman biasa. Tapi mereka tidak percaya. Mereka mau Chou Shu pikiran betul-betul gimana perasaan dia sama Wei Qing dan pastikan kesan Wei Qing padanya. Jangan terulang hal yang sama seperti kisah dirinya dan Ming Chang. Karena omongan temannya dia pun jadi kepikiran dan dia langsung tanya pada Wei Qing. Wei Qing memiliki kesan baik terhadap Chou Shu, tapi Wei Qing aneh. Kenapa tiba-tiba Chou Shu tanya begini ya? Chou Shu pun segera alihkan dan bilang mau tidur. Keesokan paginya, Wei Qing aneh lihat Chou Shu senyum-senyum dan memotretnya dan tanya mimpi apaan kamu sampai senyum-senyum. Rupanya Chou Shu mimpi mereka berdua nikah dong. Dia pun jadi gugup parah dan merasa otak dia sudah gak beres sampai mimpi begitu. Dokter merasa Chou Shu berhasil melakukan pengobatan sampai ke tahap ini dan perkembangannya cukup bagus. Chou Shu pun akan mencoba metode selanjutnya. Dia membawa Wei Qing ke pet shop untuk bertemu sekumpulan kucing. Wei Qing malah ketakutan dan pingsan. 你知不知道这是他最怕的东西啊？ Karena kejadian ini, ingatan trauma masa lalu Wei Qing selalu muncul. Sampai-sampai dia itu selalu mimpi buruk. 爸， 卫青，卫青， Chou Shu bertanggung jawab merawat Wei Qing.
Dia akan menebus semuanya dengan merawat Wei Qing sampai dia sembuh. Sedangkan di sisi lain, He Wei itu mengetahui kalau Wei Qing masuk rumah sakit. Dan dia akan membuat keributan dengan berita tersebut. He Wei pun tak mau serahkan saham ibu Wei Qing pada dirinya. Dia masih berusaha cuci otak Direktur He kalau Wei Qing pasti sengaja mau menjebak mereka. Jadi dia minta kakaknya berdiam saja dan lihat apa yang akan terjadi. Padahal He Wei itu licik loh. Dia memang berusaha sekuat tenaga mau hancurkan Wei Qing. Dia tidak peduli sama masa depannya Yunma. Target dia hanya mau jatuhkan Wei Qing. Saat para dokter masuk memeriksa Wei Qing, salah satu dari petugas itu memotret Wei Qing dan dia sebarkan di internet. Chou Shi pun memiliki ide untuk membawa Wei Qing kabur dan akhirnya mereka berhasil menghindari para wartawan ini. Tapi Wei Qing makin takut dan tak tenang. Hanya berada di sisi Chou Shi dia bisa tenang. Keesokannya Fei Fei pergi menemui Chou Shi. Chou Shi ceritakan keadaan Wei Qing. Dia awalnya berniat mempercepat penyembuhan Wei Qing karena dia mau segera terbebas dari Wei Qing. Karena dia tahu Wei Qing tidak ada perasaan terhadap dirinya. Dia tidak mau terlalu terlarut dengan suasana yang tidak jelas lagi. Tapi dia tidak menyangka malah jadi begini. Fei Fei pun kasih tahu kalau He Wei sengaja mau gosipin Wei Qing dan membuat karir Wei Qing jatuh dengan menyebarkan foto-foto Wei Qing bersandar bersama beberapa wanita. Scene selanjutnya di sini Chou Shi sudah tidak sanggup sama sikap Wei Qing yang jadi penakut. Padahal dulu dia adalah orang yang sangat kuat, tidak bisa ditindas. Kenapa sekarang malah seperti ini, menghindari semua orang, takut pada publik, bahkan power pun hilang. Saat Xiaoran datang, Wei Qing tidak mau menemuinya. Tapi Xiaoran mengetahui kalau Wei Qing trauma soal kucing itu yang mengingatkan dia pada kejadian masa lalu. Sebenarnya ini semua adalah kesalahannya He Wei. Dulu kucing Xiaoran bisa meninggal juga dalangnya adalah He Wei. Xiaoran memohon pada Wei Qing untuk selamatkan ibunya karena ibunya benar-benar diusir dari galeri seni Yunma. Wei Qing pun akhirnya sadar dan dia tidak akan biarkan galeri seni mereka direbut oleh orang lain. Wei Qing pergi menemui Xueji. Xueji tidak menyangka kalau Wei Qing akan memberikan sahamnya kepada He Wei. Padahal dia menantikan kerjasama mereka loh. Menurut Xueji, He Wei dan Direktur He itu tidak akan bisa mengelola galeri itu dengan baik. Karena kelembutan hati Wei Qing, maka dia bisa lulus sama ibunya. Wei Qing jadi aneh, apa sih sebenarnya maksud dari Xueji? Xueji pun ngotot. Menurut dia alasan dia mau galeri seni Yunma ya karena itu ada Wei Qing di sana. Yang dia tertarik itu Wei Qing, bukan mereka berdua. Dia pun berniat mengembalikan semua situasi. Dia pun melakukan tawar-menawar dengan Wei Qing. Bagaimana kalau dia serahkan saham dia pada Wei Qing? Karena Wei Qing sudah kembali seperti semula, Chou Shi pun sudah tidak menginap lagi. Tapi Wei Qing tetap tidak bisa tidur karena dia sudah terbiasa dengan kehadirannya Chou Shi. Karena itu dia langsung mencari keberadaan Chou Shi. Sayangnya Chou Shi sudah pergi retret untuk refreshing otaknya. 自由的味道。去给我把李明成叫来。 Akhirnya dia minta bantuan Ming Cheng. Dia jadi tahu keberadaan Chou Shi di mana. Tanpa basa-basi, asisten Wei Qing mulai bertindak deh. Tiba-tiba mereka mendapatkan upgrade kamar gratis. Padahal itu semua sudah disetting sama Wei Qing. Wei Qing langsung samperin Chou Shi. Wei Qing merasa Chou Shi menghindari dirinya dan tertekan ketika membantu pengobatannya. Chou Shi tidak merasa demikian. Wei Qing pun akan berusaha memahami kesulitan Chou Shi, dia akan memberikan kelonggaran. Tapi saat dia mau pergi, dia malah melihat Ning Fei dan senior Zhang Shuai. Dia pun ikut mereka makan bareng. Dia tahu Wei Qing gak bisa sembarangan makan, sampai Chou Shi menariknya pergi. Dia aneh kenapa Wei Qing harus memaksakan diri. Wei Qing rasa, kan kau mau aku cepat sembuh. Jadi aku berusaha membiasakan keadaan supaya aku cepat sembuh dan bebanmu berkurang. Maksud Chou Shi, dia tidak mau terlalu dekat sama Wei Qing karena dia tidak mau ada hubungan yang membingungkan di antara mereka. Dia aja nggak tahu mereka ini hanya teman, hubungan pasien atau penyembuh, atau mereka adalah pasangan. 告诉我，我们到底是什么关系？ Wei Qing dengan tegas berkata kalau dia tidak menyukai Chou Shi sama sekali. Dia hanya merasa kedekatan mereka hanya untuk penyembuhan saja. Chou Shi tentu saja kecewa dong ya. Karena kedekatan mereka membuat dia sedikit ada perasaan sama Wei Qing. Tapi dia tidak bisa memaksakan Wei Qing merasakan hal yang sama juga. Wei Qing pun duduk seorang diri. Dia berpikir keras tentang perasaan dia yang sesungguhnya. Tiba-tiba ada seorang wanita menghampirinya. Dia aneh kenapa wanita itu tidak memberikan efek alergi pada dirinya ya. Berarti Chou Shi bukan satu-satunya wanita yang bisa dia sentuh. Tapi ketika dia bersama wanita ini, dia tidak merasakan apapun. 所以他不是我唯一的希望。 Dia pun jadi bertanya-tanya, apakah dia menyukai Chou Shi ya? Wanita ini sudah tahu jawabannya, karena dia yakin Wei Qing menyukai Chou Shi. Hanya saja dia sendiri tidak menyadarinya.
Dia sarankan Wei Qing nyatakan cintanya kepada Zhou Shi. Wei Qing merasa tidak bisa. Tak mungkin aku jilat air ludahku sendiri. Menurut wanita ini, menyatakan cinta itu hal yang berbeda. Bukan soal siapa dan siapa yang memulai. Diterima atau tidak itu urusan berbeda. Yang penting kalian sudah impas dan sudah tahu isi hati satu sama lain. Keesokan paginya Wei Qing masih mencari Zhou Shi. Dia bilang kalau mereka dicari sama Dr. Chen. Zhou Shi pun temenin Wei Qing temui Dr. Chen. Dr. Chen memberikan metode penyembuhan baru di mana mereka harus menikmati liburan berdua. Awalnya Zhou Shi mau protes, tapi demi kesembuhan Wei Qing dia hanya bisa nurut. Rupanya Wei Qing sudah kong kali kong sama si dokter loh dan merencanakan perjalanan mereka berdua. Wei Qing juga sudah ngaku sama dokter kalau dia menyukai Zhou Shi. Saat mereka menikmati perjalanan mereka, tanpa diduga mereka tidak sengaja saling bertemu dengan ibu Wei Qing dan beberapa teman-teman mereka. Wei Qing awalnya mau pergi saja, tapi dihalangi sama Zhou Shi. Akhirnya mereka tidak bisa menghindar. Tapi Qiu Jin di sini menyadari pasti semua ini disetting sama Wei Qing. Tidak ada unsur penyembuhan sama sekali kan? Wei Qing merasa Qiu Jin memang cukup pintar. Wei Qing akui dia memang menyukai Zhou Shi dan memang mau menyatakan cintanya. 你对他的感情，他会回应的。 Tapi tiba-tiba He Wei memprovokasi Zhou Shi, mulai mau jodohkan Zhou Shi sama Xiaoran dan lain-lain. Wei Qing tidak bisa tinggal diam. Dia kasih tahu kalau Zhou Shi adalah pacarnya. Dan dia mencium Zhou Shi di depan mereka semua. Wei Fei pun sudah tidak tahan dengan sikap He Wei. Dia pun kasih tahu direktur He kalau dia tidak pacaran sama He Wei. Semua ini hanya pura-pura. Dia pun gak mau dengarkan omongan bullshitnya He Wei lagi. Zhou Shi yang ngambek tak mau ketemu Wei Qing. Wei Qing jelaskan dengan jujur kalau dia menyukai Zhou Shi. 2 hari lalu dia hanya bingung sama perasaannya. Makanya dia tidak bisa jelaskan apa yang dia rasakan sebelumnya. Namun sekarang dia sudah tahu jawabannya. Kalau dia memang sudah jatuh hati pada Zhou Shi. Dia pun tanya perasaan Zhou Shi. Zhou Shi merasa dia tidak bisa kasih jawaban. Wei Qing akan memberikan waktu untuk Zhou Shi berpikir. Tapi dia tidak mau Zhou Shi berpikir terlalu lama. Dan di sini Zhou Shi sadar kalau dia sudah dikerjain sama Dr. Chen dan Wei Qing. Mau marah tapi sudah terlanjur. Ya sudahlah. Selanjutnya di malam hari mereka melakukan pesta minum-minum. Melihat keadaan semua orang, Ran Yu mulai bertindak mendekati Wei Qing. Tapi akhirnya dia tahu Wei Qing itu ada sakit alergi. Wei Qing memanfaatkan alergi dia buat nakut-nakutin Ran Yu. Merasa dikerjain sama Wei Qing, dia pun mau balas dendam. Dia mau adu domba Wei Qing dan Xiaoran. Dia planningkan Zhang Shui untuk mendorong Xiaoran jatuh ke bawah dan fitnah Wei Qing sebagai pelakunya. Ran Yu mendengar pembicaraan Wei Qing dan Zhou Shi yang begitu mesra. Dia pun cemburu buta. Ketika Wei Qing mau cari obat buat Zhou Shi, dia sengaja kasih tahu Zhou Shi kalau Xiaoran berantem sama Wei Qing. Dia yang khawatir langsung mau samperin mereka dong ya. Dan ketika dia melihat Xiaoran terjatuh, dia berniat menyelamatkannya. Dia malah ikutan terjatuh. Ibu Wei Qing mencari keberadaan Xiaoran. Fei Fei juga kasih tahu Zhou Shi menghilang. Mereka pun kerjasama akan mencari keberadaan keduanya. Zhou Shi di sini berhasil menyelamatkan Xiaoran, tapi Xiaoran tahu orang yang mendorongnya bukanlah Wei Qing. Orang itu hanya menyamar. Karena dia tahu pasti Wei Qing bukanlah orang yang suka main dari belakang. Wei Qing! Keduanya pun ditemukan. Zhang Shui merasa ditipu sama Ran Yu. Padahal katanya mau buat Wei Qing yang terjebak, kenapa jadi Zhou Shi? Xiaoran dan Zhou Shi sudah dibawa ke rumah sakit. Untungnya tidak terjadi hal yang parah di antara keduanya. Di sini mereka mendapatkan berita bahagia di mana Ming Qiu rupanya adalah teman internetnya Qiu Jin selama ini loh. Dan mereka memutuskan untuk menikah karena Ming Qiu sudah melamar Qiu Jin. Saat ibunya Wei Qing masuk, Zhou Shi dengan segera melindungi Wei Qing. Dia nggak mau direktur He menyalahkan Wei Qing. Wei Qing sudah tidak mau tinggal diam lagi. Dia mau tanya kejelasan soal ayahnya kepada ibunya. Saat mereka berbicara di luar, ibunya kasih tahu alasan dia membenci Wei Qing. Karena dia merasa Wei Qing merebut perhatian suaminya. Saat ayahnya sudah kena kanker, dia masih memikirkan Wei Qing. Bahkan rela terbang ke Amerika buat temui Wei Qing. Saat ayahnya temui Wei Qing, saat itulah ayahnya malah dibunuh. Andai saja dia bisa menghalangi suaminya untuk samperin Wei Qing, mungkin nasibnya tidak akan seperti ini. Ayahnya itu terlalu sayang sama Wei Qing, maka dia memilih Wei Qing. Sebagai seorang ibu, dia merasa dirinya sangat kejam. Di sisi lain, dia terlalu mencintai suaminya. Di sisi lain, Wei Qing adalah putra mereka. Dia itu begitu cemburu sama putranya sendiri. Ibunya pun akhirnya tahu soal penyakit Wei Qing. Dia tidak tahu rupanya putranya sangat berat menjalani hidupnya.
Dia pikir hanya dirinya lah yang merasa begitu sedih. Padahal Wei Xing juga merasakan hal yang tidak kalah sedih dari ibunya loh. Dia juga merasa kehilangan. Saat malam hari, Xiaoran terbangun. Dia tahu Fei Fei berjuang menyelamatkan dirinya. Dia pun dengan berani mencium Fei Fei yang begitu cerewet. Zhou Shi dan Wei Xing mendengar bunyi aneh. Mereka kaget rupanya kedua orang ini malah asik cipokan. Wei Xing pun gak mau kalah dong. Selanjutnya Zhou Shi siap kembali. Tapi Chang Shui menghampirinya. Dia minta maaf soal kesalahannya. Zhou Shi merasa Chang Shui harus minta maaf sama teman-teman yang lain. Chang Shui pun menahan Zhou Shi. Dia minta Zhou Shi untuk menjauh dari Wei Xing. Hal ini dilakukan karena menurut dia Wei Xing bukanlah pria baik. Bahkan Wei Xing itu pernah merebut pacarnya. Wei Xing kasih tahu cerita aslinya kepada Chang Shui, di mana wanita yang berada di foto itu adalah wanita yang dulu pernah menggodanya. Dia beralasan kalau adiknya sakit, jadi dia butuh uang. Wei Xing pun berbaik hati untuk membantu, dan menurut Wei Xing wanita itu menunjukkan foto yang sama. Dia tidak mengakui kalau kamu sebagai pacarnya, dia justru bilang kamu itu adiknya. Setelah Wei Xing tidak hiraukan cewek ini lagi, dari situlah dia malah mengancam-ngancam mau bunuh diri. Menurut Wei Xing, dia sudah jelaskan faktanya. Mau percaya atau tidak, balik lagi ke kamu sendiri. Wei Xing dan Zhou Shi kembali menemui Dr. Chen. Mereka pun melakukan terapi. Wei Xing sedikit demi sedikit ingat masa lalu kenangan ayahnya, di mana ayahnya yang memarahinya main-main terus di Amerika, bukannya serius belajar. Pada saat itu mereka berantem hebat. Pada malam hari saat Wei Xing terbangun, kamarnya terkunci. Dia pun lompat dari jendela dan mencari keberadaan ayahnya. Rupanya ayah dia sudah tergeletak di depan pintu kamarnya dan dipenuhi darah. Dia paham kenapa ibunya bilang dirinya pembunuh. Ada saja dia tidak mengunci pintu itu dan tidak mampu pada malam itu, mungkin dia bisa menyelamatkan ayahnya. Zhou Shi ceritakan ke teman-temannya, tapi Chu Jing merasa ada yang aneh nih. Kalau memang itu pintu terkunci dari dalam, kenapa Wei Xing tidak bisa membukanya? Kecuali ada yang menahannya dari depan kamar. Xiaoran mau temui Wei Xing. Dia pun kasih tahu kalau selama ini ayah dan ibu Wei Xing itu begitu sangat menyayanginya. Dia hanya meminjam orang tuanya sebentar saja. Ayahnya itu selalu memuji Wei Xing di depan Xiaoran. Ayahnya keras pada Wei Xing karena mau mendidik Wei Xing jadi lebih baik. Dia yakin ayah Wei Xing pasti tak mau Wei Xing terus menyalahkan diri sendiri. Dia pun sarankan Wei Xing cari tahu kebenaran di polisi Amerika. Dia yakin mereka pasti memiliki informasi yang lebih detail. Sebagai orang yang dia percaya, Wei Xing menunjukkan surat wasiat ayahnya kepada Zhou Shi. Di sana berisi ungkapan hati seorang ayah yang sangat menyayangi Wei Xing. Dia nggak mau memaksa anaknya melakukan hal yang tidak disukai. Dia sudah menyesal karena membuat Wei Xing memutuskan meninggalkan mereka untuk ke Amerika. Dia tahu Wei Xing merasa diperlakukan tidak adil semenjak kemunculan Xiaoran. Tapi kini dia mau membebaskan anaknya memilih apa saja yang dia mau. Dia serahkan Yunma kepada Wei Xing. Karena dia tahu dirinya dan ibunya tidak bisa mengelola Yunma. Dia tahu Wei Xing itu berbakat dalam bisnis. Bahkan nama dia terkenal di dunia bisnis melukis. Sebagai seorang ayah, dia hanya bisa diam-diam bangga atas pencapaian anaknya. Maka dari itu dia mau Wei Xing menerima wasiatnya dan membantu ibunya di Yunma. Dia minta Wei Xing jangan kasih tahu ibunya soal surat ini karena dia tahu ibunya pasti tidak akan senang. Sekarang harapan dia hanya ada pada Wei Xing. Dia berharap ketika dia mengunjungi anaknya, dia bisa memeluk anaknya. Karena dia tahu hidup dia sudah tidak panjang lagi. Tapi dia tidak takut pada kematian sama sekali. Yang dia mau hanyalah bisa kembali memberikan kehangatan kepada putra semata wayangnya ini. Zhou Shi sangat paham bagaimana rasa sakit Wei Xing. Yang kehilangan sosok ayah yang begitu luar biasa bangga pada anaknya. Namun hal itu tidak sempat dia ungkapkan secara langsung. Akhirnya Wei Xing memutuskan untuk ke Amerika mencari informasi lengkap tentang kejadian malam itu. Selanjutnya di sini Chang Shui memberitahukan Zhou Shi kalau dirinya sengaja mendaftarkan Zhou Shi ke salah satu universitas di Amerika dan dia di sana mendapatkan beasiswa penuh. Dia merasa Zhou Shi memiliki potensi yang tinggi dalam melukis. Meskipun Chang Shui pernah berbuat salah, sebenarnya hati dia sangat baik kok. Zhou Shi pun sangat berterima kasih sama bantuannya Chang Shui. Ming Cheng dan Qiu Jing pun melangsungkan pernikahan mereka. Sebagai sahabatnya, mereka ikut meramaikan dan turut bahagia atas pernikahan Ming Cheng dan Qiu Jing. Ketika di rumah, Zhou Shi kasih tahu teman-temannya kalau dia memutuskan untuk ambil beasiswa di Amerika itu. Tapi dia belum kasih tahu Wei Xing karena dia tahu Wei Xing sedang sibuk. Melihat temannya pada romantisan pada pasangan masing-masing, dia jadi kangen juga sama Wei Xing. Wei Xing yang sudah berada di Amerika langsung mencari tahu kronologis malam itu. Dia pun melihat sebuah kursi yang menahan di depan pintu kamarnya. Rupanya pada malam itu terjadi perampokan di rumah Wei Xing.
Dia khawatir sama putranya, dia pun menghalangi pintu itu supaya mereka tidak tahu kalau putranya di sana. Naasnya ayah Weiqing meninggal tertembak oleh para perampok itu. Dan pada malam itu rupanya ayah dia sedang menyiapkan pesta ulang tahun kecil-kecilan untuk putranya. Weiqing sangat menyesal dia tidak bisa melakukan pesta ulang tahun yang terakhir bersama ayahnya. Choushu pun mendapatkan informasi kalau Weiqing memutuskan tidak kembali dan akan menetap sementara di Amerika. Choushu sedih sih karena pesan-pesan dia tidak dibahas sama Weiqing sama sekali. Tapi karena dia tahu Weiqing itu baik-baik saja, dia agak lega. Hari-hari Choushu terus melakukan kegiatan seperti biasanya, seperti mengikuti kelas dan lain-lain. Tapi terkadang dia suka teringat sama Weiqing. Awalnya dia masih tidak tahu apa perasaan yang dia miliki ke Weiqing. Tapi karena ucapan Fei Fei, dia jadi sadar sepertinya dia sudah mulai jatuh cinta sama Weiqing. Asisten Weiqing tiba-tiba muncul kasihkan tiket kepada Choushu. Choushu pun memutuskan untuk samperin Weiqing. Saat dia tiba di Amerika, dia sengaja gak mau masuk duluan karena dia mau Weiqing yang duluan hubungi dirinya. Alhasil dia pun hanya bisa diam-diam sembunyi saja. Padahal Weiqing tahu dia sedang menguntit dirinya loh. Berhari-hari dia begitu. Ikutin Weiqing diam-diam. Weiqing pun makin sengaja ikutin permainan Choushu aja. Mereka sama-sama mau ngecek siapa yang mampu tahan lebih lama. Tapi Weiqing mendapatkan info kalau Seni Yunma diakuisisi sama Xueji. Wei sengaja jual saham dia ke Xueji. Asisten Wei pun kasih tahu Choushu kalau Weiqing sudah memberikan tiket untuk kembali ke China. Saat mereka sama-sama di China, Choushu masih main sembunyi-sembunyi. Tapi dia kehilangan jejaknya Weiqing. Weiqing akhirnya ngalah dan samperin Choushu. Choushu mulai kesal kenapa Weiqing gak hubungi dirinya. Choushu juga baru sadar kalau Weiqing itu tahu dia menguntit Weiqing selama di Amerika. Dan Weiqing mulai di pesawat tadi sudah tahu keberadaannya Choushu. Choushu yang kesal mau kerjain Weiqing awalnya, biar dia disamperin sama orang-orang. Tapi dia kaget rupanya Weiqing sudah tidak alergi sama orang lagi loh. Dia tentu saja senang, tapi dia kecewa juga padahal Weiqing tahu Choushu begitu merindukannya. Tapi dia malah kerjain dia seperti ini. Dia merasa Weiqing tidak begitu peduli pada dirinya. Choushu pun ngambek ya guys. Selanjutnya Weiqing pergi menemui Xueji, dia pun mau ambil balik Seni Yunma. Xueji tentu saja tidak mau, dia sudah memiliki planning yang lebih menguntungkan. Mau Weiqing tawarkan berapapun harganya, dia tidak akan mau. Choushu baru tahu berita ini dari Xiaoran. Xiaoran tidak terima, dia tidak akan mau kerjasama dengan Shunuo. Untungnya kontrak kerjasama mereka sudah berakhir. Choushu merasa dia bisa membalikan keadaan nih. Dia dan Xiaoran mengunjungi Xueji, tapi di sini Choushu dan Xiaoran kaget. Kenapa di sini ada foto masa kecilnya Xiaoran? Dan akhirnya terungkap kalau Xueji adalah kakak masa kecilnya Xiaoran ketika mereka di panti asuhan dulu. Xueji kasih tahu Xiaoran hal yang sudah dia rencanakan untuk mengembangkan bakat Xiaoran. Tapi Xiaoran menolak. Dia datang ke sini dengan tujuan ambil balik Seni Yunma. Xueji juga baru menyadari kalau dia tidak bisa kendalikan Xiaoran karena kontraknya sudah berakhir. Selain itu, Choushu adalah penanggung jawab karya-karyanya Xiaoran sekarang. Jadi harus melalui persetujuan dia baru bisa pakai karyanya Xiaoran. Choushu berhasil membuat Xueji terpojokan. Dia pun sudah kalah telak. Xueji pergi menemui Weiqing dan akan menjual semua saham-sahamnya. Weiqing kaget kenapa Xueji yang sekekeh itu bisa tiba-tiba berubah pikiran ya. 叫我你的女朋友了。 Weiqing pergi mencari keberadaan Choushu. Choushu rupanya sedang pergi ke kolam. Dia tidak sengaja terjatuh. Weiqing pun menyelamatkannya. Weiqing aneh kenapa Choushu harus kesini. Mereka pun jadi ingat kalau Choushu pernah hampir tenggelam dan diselamatkan oleh seorang pria. Weiqing pun jadi ingat juga kalau dirinya pernah selamatkan seseorang di sini 10 tahun yang lalu. Choushu akhirnya tahu orang yang menyelamatkan dirinya adalah Weiqing. Dia pun mencium Weiqing. Dia juga sudah tahu jawaban di hatinya, tapi dia sudah mau keluar negeri sih. Weiqing kaget dong ya, kenapa gak diskusi sama dirinya? Choushu merasa ngapain dia diskusi, kan aku bukan pacarmu. Weiqing buktikan ke Choushu, dia nembak Choushu di depan semua orang. Intinya sekarang dia mau Choushu jadi pacar dia secara resmi. Choushu minta Weiqing menunggunya. Happy ending deh. Cinta tumbuh tanpa disadari. Dia bisa datang dari mana aja tanpa perlu di-planning. Seperti kisah cinta Choushu dan Weiqing yang tidak terplanning, tapi berakhir dengan bahagia. Ucapkan selamat tinggal untuk pasangan Weiqing dan Choushu ya. Oke guys, itu dia review drama About Is Love Season 1.
Kita berjumpa lagi di review drama berikutnya ya. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. See you in the next video. Bye-bye.